Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai analisis 5R dan juga produksi bersih dari genteng beton. Kemudian saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Ya, anggota kelompok kami sendiri terdiri dari Nafisa Faradila dengan NIM F4473 dan teman saya Tarina Fidela dengan F4489 dan saya sendiri Kaila Zahra dengan NIM F4493. Kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai latar belakang. Latar belakang genteng beton pada masa ini marak sekali permintaan genteng beton di pasaran. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya faktor ekonomis dan juga faktor kekuatan genteng beton itu sendiri. Namun, pada produksinya, genteng beton tersebut menghasilkan limbah yang tidak sedikit dan dapat merusak lingkungan. Dengan hal tersebut, kami mencoba menelaah faktor dan cara penanggulangan limbah tersebut sesuai dengan kaidah 5R, produksi bersih, dan life cycle analysis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tarina. Baik, terima kasih Kaila. Izinkan saya menjelaskan tentang produksi bersih. Produksi bersih sendiri merupakan strategi untuk mengurangi pencemaran dan secara bersamaan mengurangi konsumsi sumber daya. Fokus utamanya adalah pada proses dan pengurangan kerugian sesuai dengan tujuan meminimalkan input. Pada produksi bersih ini sendiri dapat dibayangkan dalam 3 bagian utama. Yang pertama ada pencegahan dan minimisasi, yaitu menghindari produksi limbah dan memastikan penggunaan sumber daya secara efisien. Lalu yang kedua ada pemakaian ulang dan daur ulang untuk pemulihan bahan dan limbah untuk penggunaan produktif. Yang ketiga ada energi bersih dan efisien untuk memaksimalkan produktivitas input energi dan meminimalkan polusi. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nafisa. Selanjutnya adalah konsep 5R pada genteng beton. 5R pada genteng beton itu mencakup reduction, recovery, recycle, treating, dan juga reuse. Yang pertama dari reduction berupa pengurangan limbah pada sumbernya. Contohnya adalah dengan pengurangan pasir dan penambahan serat ijuk. Jadi produk genteng beton yang dihasilkan lebih berkualitas dibandingkan yang tanpa ijuk. Lalu selanjutnya adalah recovery. Teknologi untuk memuliakan bahan atau energi dari limbah. Lalu ada recycle, yaitu proses memproses kembali limbah, contohnya pada pembuatan genteng beton PET. Yang keempat ada rating, yaitu konsep pemikiran yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan akan beroperasi. Dan yang kelima adalah reuse, yaitu penggunaan kembali, teknologi yang memungkinkan limbah dapat digunakan lagi tanpa perlakuan fisika, kimia, ataupun biologi. Contohnya adalah penambahan styrofoam dalam pembuatan genteng beton. Lalu ada juga produktivitas. Jadi untuk meningkatkan produktivitas, kita dapat melakukan beberapa kegiatan, meliputi meningkatkan lingkungan bisnis secara keseluruhan, mengembangkan komunikasi yang lebih baik antara manajemen dan pekerja, produk, meningkatkan penghasilan, dan meningkatkan keterampilan semua anggota pekerja. Pada masa ini, marak sekali permintaan genteng beton di pasaran. Banyaknya faktor yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya adalah faktor ekonomis dan faktor kekuatan genteng beton itu sendiri. Namun, pada produksinya, genteng beton menghasilkan limbah yang tidak sedikit dan dapat merusak lingkungan. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nafisa. Baik, terima kasih kepada Tarina. Untuk poin pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai regulasi atau peraturan pemerintah, lalu cara penanggulangan limbah, strategi minimalisir limbah, contoh kasus, waste disposal, serta aspek dan keuntungan. Poin pertama yang akan dibahas adalah waste disposal. Kasus waste disposal ini berlokasi di Sidoarjo. Pelakunya adalah PT Varia Usaha Beton. Jenis limbah yang dibuang berupa lumpur berair berwarna putih keabuan yang mengandung CaCO3, CaO, dan SiO2.
Jumlah limbah yang dibuang adalah 0,96 meter kubik per hari. Metode pembuangannya dialirkan melalui saluran pembuangan limbah produksi genteng. Dampak negatif yang timbul dari limbah tersebut adalah penurunan kualitas udara, pencemaran air, dan penumpukan limbah. Sesungguhnya terdapat regulasi pemerintah yang mengatur mengenai pembuangan limbah tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis pembangunan bangunan gedung. Ya, kemudian saya akan membahas mengenai strategi meminimalisir limbah. Limbah produk pabrik genteng beton ini dapat digunakan sebagai pengganti sebagian bahan campuran beton, yaitu abu terbang atau yang biasa disebut dengan fly ash. Carbon footprint. Emisi CO2 merupakan nilai rata-rata suatu parameter pencemar udara yang dikeluarkan sumber spesifik. Faktor-faktor ini biasanya dinyatakan sebagai berat polutan dibagi dengan satuan berat, volume, jarak, atau lamanya aktivitas yang dapat mengeluarkan polutan. Adanya variasi tersebut menimbulkan ekspresi faktor emisi dengan unit yang berbeda. Emisi CO2 dalam penelitian ini adalah emisi CO2 dari kegiatan rumah tangga dan material pembangunan rumah tinggal yang dapat dilihat dari jejak karbon konstruksi. Jejak karbon adalah suatu ukuran jumlah total dari hasil emisi karbon dioksida yang dihasilkan secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Faktor emisi karbon pada bahan bangunan. Salah satu contohnya adalah pada genteng beton, di mana faktor emisi karbonnya sebesar 564 kg per meter kubik. Pertimbangan. Menurut ringkasan statistik konstruksi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, nilai konstruksi mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 di Indonesia. Menurut Ervianto 2010, dengan meningkatnya proses konstruksi, maka cadangan sumber daya alam akan berkurang dan menimbulkan dampak lain dari penggunaan fasilitas bangunan dan pemilihan material berupa peningkatan suhu di bumi. Ancaman kelangkaan alam erat kaitannya dengan waste atau limbah. Waste atau limbah merupakan suatu benda yang rusak, cacat, dibuang, tidak diinginkan ataupun benda yang berlebihan yang memungkinkan untuk dijual maupun didaur ulang dalam proses terpisah. Ancaman kedua akibat tingginya jumlah proyek konstruksi untuk lingkungan adalah pemanasan global. Pemanasan global ini erat kaitannya dengan carbon footprint karena menurut Ervianto, penyebab utama dari pemanasan global ialah gas. Carbon footprint atau jejak karbon merupakan suatu ukuran dari jumlah total eksklusif dari emisi karbon dioksida yang dikeluarkan secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh suatu kegiatan atau terakumulasi pada life stage suatu produk. Oleh karena itu, proyek konstruksi perlu dikelola untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerusakan lingkungan alam yang semakin parah, salah satunya dengan menerapkan gerakan green construction. Upaya penekanan carbon footprint. Di Indonesia ada beberapa upaya untuk menekan carbon footprint, utamanya pada bidang konstruksi. Salah satu di antaranya adalah penetapan pajak karbon. Pajak karbon adalah salah satu jenis pajak baru yang diberlakukan di Indonesia. Penerapan pajak karbon di Indonesia rencananya mulai diberlakukan pada 1 Juli 2022. Life Cycle Assessment. Seiring berkembangnya zaman, setiap pabrik atau industri dituntut agar mengembangkan pabrik dengan konsep green engineering. Salah satu pendekatannya yaitu dengan pollution prevention guna menciptakan produk yang tidak memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Bahan bangunan genteng beton menghasilkan CO2. Hubungan LCA dengan CO2 dan biaya dapat dilakukan dengan estimasi emisi CO2 dan LCC CO2. Aspek. Ada dua aspek penting pada konsep green construction. Yang pertama adalah penghematan bahan dalam penggunaan bahan, dan yang kedua adalah pengurangan limbah. Aspek yang pertama, menurut Wijanarko 2009, pada Kementerian Pekerjaan Umum 2013, industri konstruksi secara global mengkonsumsi 50% sumber daya alam dunia, 40% energi dunia, dan 16% air. Hal ini menjadikan industri konstruksi salah satu pengguna sumber daya alam yang terbesar.
Untuk aspek yang kedua, menjelaskan salah satu penyebab tingginya jumlah limbah dalam konstruksi adalah karakteristik industri ini dalam menggunakan sumber daya alam yang melebihi dari apa yang diperlukan untuk proses konstruksi. Meskipun limbah konstruksi tidak seberbahaya limbah dari industri lainnya, limbah konstruksi tetap akan menurunkan kualitas dari lingkungan hidup. Oleh karena itu, sudah seharusnya dilakukan minimalisasi pengaruhnya terhadap lingkungan. Genteng beton atau genteng semen adalah salah satu penutup atap yang dibuat dari semen dan pasir yang dikombinasikan dengan pigmen berwarna. Bahan-bahan ini dicampur menjadi adonan yang kemudian dicetak dengan sistem ekstrusi ketekanan tinggi. Genteng beton ini memiliki kekuatan bahan yang baik dan warnanya pun tidak cepat pudar karena sudah melewati perlakuan panas saat produksi. Genteng beton diperkirakan dapat digunakan lebih dari 20 tahun. Dengan semakin banyaknya penduduk di dunia mengakibatkan kebutuhan bangunan semakin meningkat. Salah satu bagian bangunan yang paling penting adalah atap. Bagian atap bangunan dapat menggunakan berbagai macam material seperti genteng beton, genteng keramik, asbes, seng, bitumen, rumbia, dan lain-lain. Material yang digunakan untuk atap biasanya disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Untuk daerah perkotaan, genteng beton seringkali digunakan untuk material atap. Hal tersebut disebabkan genteng beton memiliki daya tahan yang kuat dengan harga yang relatif murah. Oleh karena itu, produksi genteng beton harus berjalan dengan memenuhi kebutuhan material atap yang diinginkan masyarakat. Tujuan produksi genteng beton antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan akan material atap, menciptakan material atap yang memiliki daya tahan yang kuat, mampu menahan serangan biologis, punya bentuk dan warna yang variatif, mampu memantulkan panas, tidak mudah berubah bentuk, dan memiliki harga yang relatif murah. Pada pembuatan genteng beton, ruang lingkupnya meliputi sumber daya manusia, sumber daya air, dan material konstruksi. Sumber daya manusia digunakan sebagai tenaga kerja pada proses produksi. Lalu, sumber daya air digunakan sebagai bahan baku untuk membuat campuran genteng beton. Material konstruksi berupa kerikil dan pasir, juga semen, juga digunakan sebagai bahan baku produksi genteng beton. Analisis inventory secara umum berarti analisis terhadap sistem pengaturan data persediaan barang yang berkaitan dengan aktivitas logistik sebuah perusahaan. Secara lebih tepat, inventory dapat didefinisikan sebagai persediaan bahan atau barang yang disimpan untuk tujuan tertentu, seperti memenuhi kebutuhan produksi perusahaan ataupun untuk langsung dijual kembali. Adapun jenis-jenis dari inventory, yang pertama ada bahan baku atau barang mentah, yang kedua ada barang dalam proses atau barang setengah jadi, yang ketiga ada barang jadi, lalu ada barang supply dan bahan dagangan. Material genteng beton terbuat dari beberapa bahan utama antara lain pasir, semen, fly ash atau PET yang dikombinasikan menjadi satu adonan lalu diaduk dengan air. Selanjutnya dilakukan pencetakan dengan menggunakan cetakan standar pada genteng beton. Genteng beton limbah PET ini lebih ringan dibandingkan genteng beton pada umumnya. Terbukti dari penelitian ini bahwa variasi campuran limbah PET 0% dan 40% dapat mereduksi berat genteng beton hingga 13,8%, sehingga dengan penggunaan genteng beton limbah PET pada bangunan dapat mengurangi berat bangunan. Di sisi lain, ketika terjadi probabilitas korban jiwa yang paling besar adalah kerusakan non-struktural, seperti lantai, dinding, tangga, serta atap. Karena genteng limbah PET lebih ringan dibandingkan genteng beton konvensional, sehingga cukup aman bagi penghuni bangunan tersebut. Keuntungannya dapat meminimalisir limbah yang ada dari yang menguntungkan lingkungan. Adapun bahan tambah yaitu serat serabut kelapa dan styrofoam. Dapat mengurangi bahan pasir, juga bahan perekat pada campuran genteng yang menyatu. Akan menghasilkan bentuk geometris genteng beton, serat yang lebih plastis dan porositasnya rendah, permeabilitasnya tinggi, dan berat yang lebih ringan bila dibandingkan dengan genteng beton biasa. Serat serabut kelapa dari Indonesia umumnya masih dijual
di pasar ekspor dalam bentuk mentah. Serat serabut kelapa memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk-produk yang bernilai. Serat serabut kelapa persediaannya banyak ditemukan di sekitar pada limbah PET yang sangat mudah ditemukan, memiliki persediaan yang sangat banyak pula. Kesimpulannya, persediaan cukup memenuhi. Manfaat dari inventory ini sendiri adalah menjaga stok barang produksi pada genteng beton, menjaga stok genteng beton di pasaran, memiliki kontrol penuh atas ketersediaan barang genteng beton, dan meningkatkan pemasaran dan menjaga hubungan baik dengan distributor dan konsumen. Apa itu LCA? LCA sendiri yaitu Life Cycle Assessment adalah suatu pendekatan untuk menilai atau mengevaluasi potensi dampak lingkungan dari produk atau jasa pada semua tahap dalam siklus hidupnya. Kemudian, adanya uraian dampak produksi genteng beton yang terdiri dari 4 parameter. Yang pertama yaitu penurunan kualitas udara, yang kedua peningkatan kebisingan, yang ketiga limbah padat, dan yang terakhir limbah cair. Pada penurunan kualitas udara, sumber dampak yang muncul adalah dalam kegiatan transportasi yang dapat menimbulkan gas pencemar sehingga dapat mengganggu kualitas udara ambien di sekitar pembuangan ready mix dan pre-stressed concrete. Jenis dampak dari penurunan kualitas udara ini yaitu meningkatnya kandungan SO2, NO2, dan kadar debu dari aktivitas operasi transportasi truk, mixer, di lokasi kegiatan yang nantinya mengakibatkan pencemaran udara. Lalu adanya peningkatan kebisingan. Dampak yang muncul dari peningkatan kebisingan bersumber dari kegiatan transportasi dan genset. Dari kegiatan transportasi dan genset akan munculnya jenis dampak yaitu meningkatkan kebisingan di lokasi kegiatan. Kemudian pada limbah padat, sumber dampak berasal dari aktivitas karyawan yang berupa sampah plastik, kemasan, kertas pembungkus maupun sisa bekas makan dan minum pekerja. Dan jenis dampak yang muncul adalah timbullah sampah, kerumunan lalat, dan faktor penyakit. Selanjutnya kita beralih ke limbah cair. Sumber dampak yang muncul adalah dalam kegiatan MCK, yaitu mandi, cuci kakus, dan juga air hujan. Jenis dampak yang muncul adalah limbah cair. Pada interpretasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu inventory analysis, dan yang kedua yaitu analisis dampak dan lingkungan. Pada inventory analysis yang kita lakukan, air sebesar 0,203%, semen sebesar 0,204%, kerikil sebesar 0,406%, dan pasir sebesar 0,459%. Selanjutnya, tabel analisis dampak lingkungan yang terdiri dari beberapa parameter, yaitu sulfur dioksida, natrium dioksida, total suspend particulate, kebisingan, BOD, COD, dan TSS. Nah, dari hal tersebut dapat dilihat pada tabel bahwa senyawa ini dapat merusak paru-paru, pernafasan, serta kerusakan mata dalam melihat pandangan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian genteng beton yaitu produksi genteng beton berdampak pada lingkungan sekitar baik dari kualitas udara, air, limbah, dan lainnya. Untuk menanggulanginya bisa dengan pengelolaan limbah yang baik serta pemanfaatan limbah untuk membuat suatu hal yang baru. Contohnya pemanfaatan abu terbang untuk bahan pengganti semen. Limbah beton dapat digunakan kembali sebagai bahan campuran dari paving block. Penggunaan kembali pemakaian ini dapat mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar. Dan dalam memproduksinya harus adanya penelitian lebih lanjut dalam mengelola hal tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.